data subjektif dan data subjektif dan data objektif. Nah, dari usia kita lihat pasien sudah berumur ya, 57 tahun, meskipun pasien belum masuk kategori geriatri yang tadi sudah sempat disampaikan juga, usia 65 tahun, tetapi kita harus aware dengan usia pasien, karena semakin tua maka akan dikembalikan semakin lemah ya, sehingga itu harus diperhatikan. Jadi pasien yang ini dewasa tua ya, itu rentan terhadap efek samping dari obat dibandingkan yang masih muda. Meskipun pasien ini tua tapi jiwa muda. Kemudian dari keluhannya ada dua. Yang pertama nyeri perut, kemudian lutut masih terasa nyeri jika bergerak. Ya. Kemudian riwayat penyakitnya itu seperti yang tadi kita sampaikan. Kemudian riwayat penggunaan obat sebelum masuk rumah sakit asal mufenamat selama 1 minggu. Kemudian informasi lain adalah pasien belum mengetahui fungsi obat yang diresepkan. Nah, untuk data objektifnya dari diagnosis dokter, ya, dia mengalami osteoartritis pada lutut bagian kanan. Kemudian pasien menggunakan obat yang tadi kita sudah sampaikan, paracetamol, ketorolac, dan lansoprazol. Kemudian pemeriksaan penunjangnya itu masih di batas normal untuk tanda vital dengan pemeriksaan darah lengkap, complete blood count. Kemudian kita tambahkan 1 kreatinin di sini, ya, tidak dilakukan pemeriksaan. Kenapa kita menampilkan kreatinin? Karena efek samping dari obat-obat NSAID itu mengarah juga ke perfusi ke ginjal, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada ginjal. Sekedar tambahan, pada pasien-pasien yang saya temui di rumah sakit itu dengan penggunaan 3 hari NSAID, ya biasanya yang digunakan yang saya lihat itu adalah diclofenac, kemudian metamizol, ketorolac, itu pada hari ketiga meskipun pasien tidak mengalami simptom ya dari ginjalnya, tapi nilai kreatininnya meningkat. Nah, ini poin penting untuk pasien-pasien yang menggunakan NSAID. Kemudian obat yang diresepkan untuk pulang natrium diklofenak dan omeprazol untuk penggunaan selama 10 hari. Untuk menyelesaikan suatu kasus, ya, kita apoteker ya, sering kita gaung-gaungkan bahwa kita adalah ahli obat, ya, tetapi untuk menyelesaikan suatu kasus kita harus juga mengenal, ya, nggak usah sampai menguasai, tapi mengenal mengenai penyakit dari pasien, sehingga kita ada bahan diskusi untuk dokter ya, dengan kita lebih memahami kebutuhan dari pasien. Untuk osteoartritis sendiri itu ya, jadi untuk osteoartritis termasuk salah satu dari penyakit-penyakit persendian ya, di mana osteoartritis termasuk salah satu yang sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Patofisiologinya tidak terlalu rumit ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada cartilage di sini yang merupakan pelindung tulang supaya tulang tidak ketemu, ya, tulang tidak ketemu. Kemudian dia membantu untuk friksi, ya, sehingga tulang tidak bergesekan. Ya. Ketika cartilage-nya ini, kemudian fungsi lain dari cartilage ini adalah sebagai bantalan, sebagai bumper, sehingga tulang tidak ketemu. Jadi untuk menahan beban juga, sehingga kalau ada masalah di cartilage ini, maka tulang yang satu akan ketemu dengan tulang yang lain, ya, dan itu akan merangsang nociceptif yang merangsang sel saraf yang ada pada bagian sendi, sehingga menghantarkan rasa nyeri. Ya, tadi sudah Pak Frans jelaskan dengan sangat lengkap bahwa ada yang namanya nyeri nociceptif dan ada yang namanya nyeri neuropati. Nah, kalau untuk ini nyerinya betul-betul berasal dari rangsangan dari tempat yang terjadi gangguan. Ya. Kemudian selain itu bisa terjadi pertumbuhan osteofit, ya, osteofit, sehingga dapat menyebabkan fungsi dari sendi tersebut tidak
optimal. Nah, jadi kalau kita lihat di sini artinya apa? Untuk osteoartritis itu ya, itu termasuk penyakit kronis ya yang susah untuk disembuhkan kecuali pasien ingin melakukan tindakan yang invasif ya, melakukan pembedahan sehingga untuk perbaikan dari sendi tersebut. Nah, tapi kalau pasien tidak ingin, maka diperlukan analgesik untuk penggunaan jangka panjang. Untuk tujuan terapi dari osteoartritis ini ya ada 4. Yang pertama adalah menghilangkan keluhan nyeri dari pasien ya, sehingga fungsi sendi dapat dioptimalkan ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, karena tidak jarang apalagi untuk pasien-pasien yang usia produktif ya, apalagi kalau kerjanya menggunakan kerja fisik ya, itu sangat berpengaruh terhadap kualitas hidupnya. Kemudian selain itu tujuan lain adalah menghambat progresivitas dan komplikasi. Nah, ini ada 4 tujuan terapi yang diharapkan pada pasien osteoartritis. Untuk guideline tata laksananya ya, di sini kami berikan dari 2 sumber, dari 2 referensi, yaitu referensi yang paling banyak ditemui dan paling mudah dipahami dari NICE, National Institute for Health and Care Excellence. Sebenarnya kalau kita lihat di sini untuk osteoartritis sendiri itu terapi utamanya bukan langsung ke farmakoterapi, bukan dengan obat, tetapi pendekatan-pendekatan holistik dan self management seperti kompres hangat, kompres dingin, kemudian melakukan gerakan-gerakan ringan yang dapat memperbaiki atau mengoptimalkan kembali fungsi dari sendinya. Nah, kemudian kita di sini adalah penurunan berat badan ya, sangat penting pada pasien osteoartritis. Tapi pada pasien kita ini mohon maaf, informasi untuk berat badannya tidak didapatkan sehingga kami tidak menampilkan. Tapi harus dipahami bahwa untuk osteoartritis sendiri itu berat badan sangat mempengaruhi progresivitas dari penyakit ya. Semakin berat semakin parah bebannya ya. Kemudian untuk terapi farmakologinya ya, dari NICE itu disarankan yang pertama paracetamol sendiri atau dengan non-steroid antiinflamasi topikal ya sendiri, atau boleh dikombinasi. Nah, kalau tidak mempan ya, kombinasi paracetamol dengan oins oral ya. Jadi ini berdasarkan tingkat keamanannya ya, terkait tingkat keamanannya. Kalau bisa dengan topikal, disarankan untuk menggunakan topikal, tapi kalau tidak mempan, kita beralih ke oral sistemik. Nah, kemudian kalau masih tidak mempan lagi, ditambahkan opioid. Nah, tapi kita harus ingat pasien kita tadi adalah pasien geriatri dan bukan pasien geriatri, tapi pasien sudah menuju ke dekat-dekat ke geriatri, ya, pasien tua. Kita harus perhatikan juga banyak kejadian efek samping opioid, ya, yang dirasakan, apalagi ini pengobatannya tanpa pengawasan langsung di rumah, sehingga potensi untuk efek samping itu sangat besar terjadi, sehingga harus diwaspadai ya untuk keamanannya. Dari perkumpulan ahli reumatologi di Amerika, ya, dia lebih sistematis, ya, lebih sistematis, saling melengkapi lah kalau dengan NICE tadi. Ya, jadi dia membagi berdasarkan lokasi dari osteoartritis tersebut. Ya. Jadi ada di tangan, kemudian di lutut, kemudian di panggul. Nah, kalau kita lihat yang hijau ini adalah yang sangat direkomendasikan. Kemudian yang berwarna kuning ini, ya, kuning atau orange ya, agak gitu ya. Ya, warna nggak jelas antara kuning dan orange lah. Ya.
itu direkomendasikan sesuai dengan